Bismillahi wahda nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khawli wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirat. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsira la hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muntasidi ila ma'alifi sahibul kitab Syekhul Imam Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman Syekhul Imam Mufassir Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti nafa'ana Allahu bihi wa barakatihi dunia wa fi dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhina wa usulina wa ahbaina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Qala Allah ta'ala summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhum anhar wa minha lama yashqaqu fayakhriju minhul ma'u wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita yang lalu menjelaskan bahwa ketika ada yang meninggal pada masa Nabi Musa alaihissalam, mereka satu kabilah ribut dengan yang lain menuduh yang melakukan pembunuhan. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah siapa yang membunuh. Singkat cerita, disuruh menyembelih. Panjang ceritanya. Kemudian setelah dapat riwayat pertama mengatakan dipotong lidahnya, riwayat kedua kemudian mereka disuruh memukul orang yang mati itu. Kemudian orang yang mati itu bangun hidup lagi dan menyebutkan siapa yang membunuh dia. Yang membunuh dia itu adalah anak pamannya, ya, jadi sepupu. Kemudian ya mereka banyak yang beriman kepada Nabi Musa dari lantaran bukti mukjizatnya itu jelas. Kemarin sampai situ. Nah, summa qasat qulubukum, kemudian keras hati kalian. Jadi setelah beriman gitu, keras hati mereka itu. Ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi, salabat an qabulil haq, keras kepala dari menerima kebenaran. Beriman tetapi keras kepalanya. Mimba didzalika, setelah yang demikian itu, ail madhkur min ahya'il qadim, dari menghidupkan orang yang sudah terbunuh, wa ma qablahu minal ayati, dan yang sebelumnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah.
ya, waktu Nabi Musa itu sebelum munajat ya turun Ten Commandment ya, 7 perintah Tuhan ya, 10 perintah Tuhan. Fahiyya kal hijarati fil qaswati, maka mereka itu seperti batu dalam kerasnya. Otak mereka itu, cara berpikir mereka itu lebih keras dari batu. Au asyadnya, kerasnya itu minha ya, dari hati mereka itu tadi. Nah, jadi mereka itu memang dari asal penciptaannya itu nenek moyangnya orang Bani Israel itu seperti itu. Nah, yang menanyanya sampai detail sehingga memberatkan dia. Kemudian sudah ada pembuktian ya, sudah beriman, tetapi tetap saja mereka tidak menjadi orang yang taat gitu ya. Ini dari dulunya memang begitu ya, satu ya keturunan ya Bani Israel. Wa inna minal hijarati, sesungguhnya di antara batu-batu lama yatafajjaru minhul anhara, ketika membatu itu air ya, sungai. Wa inna minha lamma yashaqqaqu, dan di antaranya dari batu itu ketika terbelah ya, yashaqqaqu itu fihi idgham ya, di pada kalimat yashaqqaqu ini diidghamkan huruf ta pada aslinya, fi syai'ain pada dua, yatashaqqaqu aslinya begitu. Fayakhruju minhul ma'u, maka keluar dari batu itu air. Wa inna minha lamma yahbitu, dan sesungguhnya ketika batu itu yanzilu min uluwi ila safalihi, ketika turun batu itu dari dataran tinggi ke dataran yang rendah, min khasyatillah, dari lantaran takutnya batu itu kepada Allah. Wa qulubukum la tatasassaru wa la talinu wa la takhsha, sementara hati kalian tidak ada berpengaruh terhadap yang demikian itu, tidak menjadi lembut dan tidak menjadi khusyuk. Itu yang dimaksud dengan kerasnya hati orang Bani Israel. Ya, kan sebelum peristiwa pembunuhan ini tadi kan, yang Allah menunjukkan boleh saja itu, potong saja itu sapi itu kan banyak ya, kebesaran mukjizat Nabi Musa itu banyak ya. Kemudian ketika mereka diperintahkan sebelum peristiwa itu, ini kan pengulangannya, mereka disuruh berangkat dari satu daerah menuju ke daerah. Kemudian ketika mereka lapar, Allah turunkan manna wassalwa ya, puyuh-puyuh, kemudian madu gitu. Mereka kurang air, maka batu yang besar suruh pukul, ketika pecah keluar apa itu air. Nabi ya Musa yang semacam itu, batu-batu besar itu turun kemudian pecah mengeluarkan air itu min khasyatillah, dari lantaran batu itu takut sama Allah ya. Jadi bukannya Nabi Musanya yang hebat gitu, tapi batu itu takut sama Allah sampai seperti itu. Nah, dalam tafsirnya dikatakan wa qulubukum la tata'athar, sementara yang semacam itu hatimu itu gak ada pengaruhnya ya, wala talinu, dan tidak menjadi lembut, wala takhsya'u, dan tidak menjadi khusyuk, tidak menjadi ya menjadi tunduk kepada Allah. Itu untuk menggambarkan seberapa kerasnya hati mereka itu seperti itu. Kalau kita barangkali melihat kebesaran mukjizat semacam itu gitu, mana ada dari batu keluar air, mana ada laut bisa dibelah, mana ada orang yang sudah mati ditepuk bisa bangun lagi. Maka kita pastilah secara
100% mengimaninya, tapi mereka masih ya. Jadi ini tipologi manusia. Satu tipe manusia itu ada yang semacam itu. Di masyarakat ada orang yang seperti itu. Dia tahu, dia ngerti, tapi keberagamaannya enggak. Dia tetap aja keras kepada. Nah itu mungkin kecipratan Bani Israel. Ya, ada. Karena itu memang menggambarkan tipologi manusia. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Wa inna ma yu'akhirukum liwaqtikum, sesungguhnya ditunda waktu untuk kalian. Wa fi qira'atin bitahta tahniyati, pada qiraat yang lain bukannya dengan menggunakan huruf yang di titik 2 di bawah, bukannya amma ta'malun tapi amma ya'malun. Ada satu qiraat begitu. Wa fihi iltifatun anil khitab, pada kata amma ta'malun ini terjadi iltifat, bergesernya domir. Itu kan fayakhruju minha ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, kemudian jadi amma ta'malun, itu namanya iltifat anil khitab ya, berubah dari ya domir yang dituju. Kalau cerita itu mestinya amma ya'malun, bukan amma ta'malun kalau mengikuti kisahnya. Tetapi di sini amma ta'malun seakan-akan pada masa Nabi Muhammad itu maksudnya. Ini terjadi iltifat bacaan. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Jadi kisah ini terjadi masa yang lalu dan bisa bermanfaat untuk orang yang terkemudian. Itu maknanya iltifatnya itu begitu. Jadi kita suruh belajar itu. Pada kisah-kisah yang lalu, umat-umat yang lalu, nabi-nabi yang lalu itu banyak pelajaran ya. Di antaranya Bani Israil. Afatat ma'una ayyuhal mu'minuna ayyu'minu lakumul yahud wa qad kana fariqun ta'ifatun minhum ahbaruhum yasma'una kalamallahi fit Taurat thumma yuharrifunahu ayyughayyirunahu min ba'di ma aqaluhu wa fahamuhu wa hum ya'lamun. Afatat ma'una, apakah kalian menginginkan ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman? Yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad. Ayyu'minu lakumul yahudu, beriman bersama kalian orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad ditanyakan, apakah kalian pengen orang-orang Yahudi itu ikut beriman bersama kalian? Wa qad kana fariqun ay ta'ifatun minhum akhbaruhum yasma'una kalamallahi fit Taurat. Sungguh sebagian ya, ta'ifatun minhum, satu bagian kecil dari mereka, akhbaruhum, ulama-ulama mereka itu, yasma'una kalamallah, mereka sudah mendengar firman Allah fit Taurat, di dalam Taurat. Jadi tentang Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam Taurat, sudah ada di dalam Injil. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka itu yughayyirunahu, mereka robah, mereka ganti. Jadi perubahan, ya kan? Perubahan apa yang ada tentang sifat-sifat Nabi di dalam Taurat dan di dalam Injil itu setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu, pada kitab Injil dan pada kitab Taurat yang original itu disebutkan itu sifat-sifat Muhammad. Nah, kita di minggu keempat itu, ya, malam Sabtu keempat itu, kita melihat sirah nabawi, sejarah itu, bahwa ketika Nabi Muhammad 15 tahun dengan pamannya Abu Talib berdagang ke Syam,
Bahirah lihat, wah ini bukan anak sembarangan, didekati. Ya, pertama pohon-pohon, batu-batu tunduk sama dia. Kemudian kemana dia pergi, awan itu mengikuti sehingga tidak panas. Kemudian dibuka di belakangnya itu, di punggungnya itu ada khatamun nabiyyin, tambah nabi. Kata Bahirah, bawa pulang, jangan diteruskan, bisa dibunuh oleh orang Yahudi. Nah dia orang Yahudi, dia yang membaca Taurat, dia yang menjelaskan. Ini sejarahnya begitu. Tapi ketika kita mengatakan Taurat sudah tidak asli, Injil tidak asli, itu bukan kita tahu, bukan Nabi Muhammad tahu, tapi Al-Quran yang menjelaskan. Mereka itu yuharrifunahu, mereka rubah tuh. Sebab kalau mereka tidak rubah, mereka akan pecah di dalam. Ini kan menunjukkan sifat-sifat itu ada pada Muhammad, kenapa tidak tunduk kepada Muhammad? Ya, jadi yang memberitahukan mereka itu merubah bukan umat Islam, tapi Al-Quran yang menjelaskan mereka itu berubah. Tsumma yuharrifuna ayyughayyiruna, mereka rubah min ba'di ma aqalu ay fahamuhu, setelah mereka itu memikirkan, setelah mereka itu paham. Wa hum ya'lamun, hal keadaannya mereka tahu persis bahwa memang sifat-sifat Nabi terakhir itu ada pada diri Muhammad. Nah, jadi dia tidak sportif. Jadi umat-umat terdahulu itu sebenarnya ya tahu, ya, sudah mengerti tanda-tandanya. Jadi kesombongan, ketidak mau ketundukannya itu cuma sederhana. Dia kan pengennya Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Pengennya begitu, karena diberitakan di dalam Taurat, diberitakan di Injil, berharap begitu. Ternyata Nabi terakhir itu dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Walaupun Ismail dan Ishak itu adalah sama-sama dari Ibrahim, mereka tahu. Ya, cuma itu saja, ya, sederhana sekali. Annahum muftiruna, ya, dan mereka itu mendustakan. Artinya mendustakan itu sudah tahu tetapi tidak berlaku yang sebenarnya. Wal hamzatu lil inkar, ya, hamzah di sini afatat mauna, hamzahnya itu ya lil inkar, jadi istifham lil inkar, mempertanyakan tetapi mengingkari, artinya tidak mungkin gitu ya. Ailatat mauna, ya, jangan berharap kepada mereka. Falahum sabiqatun fil kufri, dan mereka itu lebih dulu di dalam kekufuran. Jadi Nabi Muhammad itu nggak kecewa ketika tidak banyak dari kalangan Yahudi yang masuk Islam itu, karena memang Al-Quran mengatakan ta'ifatum minhum, hanya sebagian kecil. Wa idza laqu ay munafiqul yahudi alladziina amanu qalu amanna. Wa idza laqu, dan apabila mereka itu berjumpa, ay munafiqul yahudi, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan siapa? Alladziina amanu, terhadap orang-orang yang beriman pengikut Nabi Muhammad. Qalu amanna, maka mereka munafik Yahudi mengatakan, kami adalah orang-orang yang beriman. Ya anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Wa huwal mubashshiru bihi bi kitabina, dan Nabi Muhammad itu sudah diberitakan di dalam kitab kami. Jadi kalau ketemu sama orang Islam begitu mereka. Ini juga sebenarnya kan mereka munafik begini. Ini tipologi yang menarik yang kedua ini. Ada orang
yang memeluk agama Islam itu, tetapi sebenarnya dia munafik, perilakunya itu, peribadatannya tetap Yahudi. Kenapa begitu? Karena supaya tidak kena jizyah. Jizyah itu pajak. Jadi di dalam konsep Islam itu, negara itu, ya, negara mengenakan pajak orang-orang non-muslim yang mau hidup damai di negeri Islam itu bayar jizyah, bayar pajak. Nah, kalau mereka mengatakan kami beriman kepada Muhammad, tentang Nabi Muhammad ada pada kitab kami, tunjukkan gitu, mereka nggak kena jizyah, mereka tidak kena pajak, tapi sebenarnya munafik. Dia tidak beriman cuma untuk mendapatkan keuntungan, dan ini banyak, ya, banyak orang-orang yang mendakwah sebagai, ya, WNI, ya, mendakwah sebagai orang Indonesia, tetapi harta Indonesia itu dikeruk habis, ya, dibawa keluar sama mereka, dan tidak ada bosan-bosannya perilaku itu berulang, karena itu model karakter. Jadi ada karakter digambarkan orang seperti itu supaya tidak kena pajak, ya. Padahal sebenarnya tidak. Wa idza khala ay raja'a, apabila mereka itu menyendiri, maknanya apabila itu mereka kembali ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, qalu ayru asamuhumul ladzina lam yunafiqu ya liman nafaqah, maka mereka berkata, pimpinan-pimpinan mereka itu, yang mereka itu tidak bermunafik terhadap orang yang munafik, atau haditsunahum ay mu'minuna bima fatahallahu alaikum, apakah kalian membicarakan mereka itu, hai orang-orang yang beriman, bima fatahallahu alaikum, ya, dengan sesuatu yang Allah telah menangkan, memberikan kemenangan kepada kalian. Ai arrafakum fi taurati min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang kalian sudah mengetahui apa yang ada di dalam Taurat tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuhajjukum, agar kalian bisa menjadikan hujjah, ya, kalian jadikan argumentasi, liyukhasimuhum, ya, agar kalian bisa berdebat. Walamu lisayrurah, ya, lam, ya, khamasa yukhamisu, lam, liyukhamisu, agar supaya kalian bisa berdebat, ya, liyuhajjukum, ya. Itu dikasih tahu, itu sebenarnya di dalam Taurat itu ada penjelasan itu, gitu. Ya, jadi yuhajjukum bihi inda rabbikum, ya, agar kalian bisa menjadikan hujjah, bisa berdebat, ya, dengan penjelasan itu tadi, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, fil akhirati, kelak di akhirat. Jadi nanti kan kira-kira itu begini, ya, apakah setelah Taurat dan Injil itu mereka rubah, kemudian pengikut-pengikut dari dua agama itu nanti protes, gitu. Kami kan nggak tahu kalau kitab itu sekian lampau itu dirubah. Mereka protes lah kalau seandainya disalahkan, apalagi sampai dimasukkan neraka. Kan nggak ada penjelasan di dalam kitab kami bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembenar terhadap nabi-nabi yang lalu, gitu. Kan nggak ada, gitu. Allah mengajarkan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya, memberitahukan kepada kita sekalian, lihat aja, suruh lihat kitabnya yang asli, bahwa sebenarnya itu dirubah, dan itulah yang bisa jadikan kalian menjadikan argumentasi kenapa mereka, ya, dihukumkan seperti itu.
ya, itu namanya insairullah. Jadi nggak bisa mereka beralasan lagi itu, kami nggak tahu gitu. Ini maksudnya gini, dalam khitab syar'i ya, seseorang itu sudah terkena khitab atau tidak, itu sudah terkena ya hukum yang diberlakukan di dalam Islam apa tidak, itu khitab itu salah satunya itu kan akilun balighun ya, muslimun akilun balighun qad balagat da'waratul rasul. Dakwah rasul itu udah sampai belum? Kalau dakwah itu belum sampai di ada satu belahan bumi gitu, belum ada dakwah ke situ, sehingga orang siapa itu Muhammad, Islam itu apa, kue apa, barang apa yang namanya Islam, maka dia nggak boleh dihukum, dia tidak diberlakukan hukum syariat. Nah, dia disebut dengan zamanul fatrah. Jadi umpamanya di Himalaya gitu ya, di Merauke, di ujung Indonesia itu ada orang yang belum kenal dakwah Nabi, belum nyampe sana gitu. Muhammad itu siapa? Islam itu kue apa? Dari bahannya apa? Nggak tahu bener dia selamat dia. Fa'amruhu mufawwadun ilallah, urusan dia itu serahin sama Allah. Yang jelas dia tidak bisa kena hukum syariat Islam, nggak bisa. Kenapa? Belum sampai dakwah ke sini. Oke? Nah, ini yang dimaksud. Kalau mereka nggak tahu bagaimana mau dihukumkan, nggak bisa, ya Allah kami protes. Kan nggak ada di dalam kitab kami kalau Muhammad itu dari Allah, sama dengan Isa, sama dengan Musa, Al-Quran sama dengan Injil, sama dengan Taurat. Kenapa tidak dijelaskan? Jadi ya kitabnya seperti itu. Maka Nabi Muhammad, umat Islam suruh kasih tahu, udah ada beritanya, ada ceritanya, ada cirinya, ada sifatnya, ada, cuma dihapus. Ya, jadi maksudnya itu. Bohong kalau mereka enggak. Bahkan saya pernah dengar ya ceramahnya dengan dona itu, bukan cuma sifat Nabi yang dirubah, larangan memakan babi itu juga ada di dalam Taurat, di dalam Injil, cuma sama mereka sudah ditambahkan. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu ada, kalau bahasa kita ada babi ternakan itu yang putih, ada babi celeng ya, babi hutan. Nah, di dalam Taurat, dalam Injil yang tidak boleh dimakan itu celeng, babi hutan. Artinya babi-babi di peternakan itu boleh dimakan. Itu salah satu di antara yang dirubah. Kenapa? Karena dagingnya paling enak. Ya, jadi ditambahkan itu. Bukan babi, tapi babi hutan. Kalau kita kan semua babi, ya semua babi itu tidak boleh. Nah, itu salah satu yang itu. Wa yuqimu alaikumul hujjata fi tarki ittiba'ihi ma'a ilmikum bisidqihi. Dan mereka itu menegakkan hujjah ya, argumentasi fitar ittiba'ihi, dengan tidak mengikutnya kepada Nabi Muhammad, ma'a ilmikum bisidqihi, disertai dengan kalian mengetahui padahal ada pembenarnya. Afala ta'qilun. Nah, ini afala ta'qilun ini khitabnya itu kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Apakah afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Artinya kenapa kalian tidak mau meneliti gitu? Kita masih menduga bahwa kitab yang original itu masih ada, ya, Taurat maupun masih Injil. Kenapa begitu? Karena masih ada sekte dalam Yahudi yang
benci sekali dengan Zionis Israel. Jadi di dalam negara Israel itu ada kelompok yang membenci Zionis, Zionis Israel yang begitu kejam terhadap Bani Israel. Nah, mereka itu adalah sekte yang masih asli. Di Mesir masih ada itu Nasrani Kiptiyah, jadi Nasrani Kopti, yang mereka tidak setuju bahwa Nabi Isa itu lahir di bulan Desember itu. Mereka mengatakan di bulan Juni. Dan Isa itu Nabi, bukannya anak Tuhan. Nah, masih adanya yang original, yang asli semacam ini, sebenarnya ini sengaja. Seperti halnya diawetkannya Fir'aun. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Fir'aun itu tidak akan hilang jasadnya itu. Dia tetap akan bertahan sebagai bukti Tuhan. Ya, sebagai bukti Tuhan yang diawetkan adalah Fir'aun, jasadnya itu Al-Quran mengatakan dia akan diabadikan. Yang kedua kaum Ud, kaum Samud. Itu kalau dari Saudi mau ke Yaman, maka lewat satu dataran hamparan di mana gunung-gunung batu itu diukir menjadi istana-istana besar itu. Itu sebelum Islam datang. Lebih dari 2000 tahun mereka sudah memaham, lebih hebat dari Borobudur. Nah, itu nggak akan hilang sebagai bukti bahwa sejarah tentang masa lampau itu memang terjadi. Nah, ayat ini mengatakan, menceritakan itulah nanti yang kalian jadikan argumentasi ketika kau berhadapan dengan Allah, karena memang coba kamu pikirkan itu, teliti itu. Jadi kita suruh belajar itu, ada fakultas teologi itu untuk pelajari tentang ketuhanan mereka berdasarkan Injil, berdasarkan Taurat. Di situ ada, tapi bukan yang di sini nyarinya. Carinya itu yang di Palestina, di Beirut, atau yang di Mesir yang dipegang oleh Nasrani Kopti, Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu istri Nabi, salah satunya Nasrani, Maria Al-Qibtiyah. Dan Nabi punya anak satu, namanya Ibrahim. Boleh. Itulah yang diisyaratkan di dalam surah Al-Maidah, diperbolehkannya laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab yang begini nih. Kalau yang di sini udah nggak original. Jadi artis yang dari pondok kemudian menggunakan ayat Al-Quran, kawin sama orang Nasrani, sekarang cerai lagi, salah. Jadi afala ta'qilun, mengapa kalian tidak memikirkannya? Annahum yuhajjunakum idza haddastumuhum fatanabbahu. Sesungguhnya mereka akan menghujat kalian, akan membuat argumentasi kepada kalian. Idza haddastumuhum, ketika kalian berbicara kepada mereka, fatanabbahu, maka ingatkan mereka itu, tambih mereka, tegur mereka. Suruh baca. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dia ambil dari mana saja, Qurannya orang Arab, orang Persia, orang Cina, India, dari mana saja suruh buka. Wa nahnu lahafizun, Allah yang akan memelihara Al-Quran. Nggak ada perbedaan. Kalau perbedaan qiraat seperti tadi, fauqiyah dengan lahtiyah, itu karena kitab qiraat saja, tapi substansinya tidak ada yang dirubah. Hanya qiraatus sab'ah, berbeda membaca itu hanya bacaan, tapi substansinya tidak berubah sama sekali. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna,
Mengapa mereka tidak mengetahui? Ya, al-istifhamul takrir, pertanyaan ini awala, ini a-nya ini hamzanya ditakrir untuk menetapkan. Wal wawu dakhilatun 'alaiha lil atfi, wawunya itu awala, waw alimnya istifham, wawunya masuk di situ sebagai huruf ataf. Mengapa mereka tidak mengetahuinya, tidak mempelajarinya? Annallaha ya'lamu ma yusirruna, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa saja yang mereka tampakkan. Emang mereka nggak belajar bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil itu ada penjelasan bahwa mereka itu Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang nyata, apa yang disembunyikan, apa yang difaktakan, yang nyata itu Allah tahu. Nah ini jadi ketika dia nanti mendakwah, kitab kami mengatakan ini. Nah nanti kita untuk diajarkan untuk mengatakan, coba buat perbandingan. Ya, ketika dibuat perbandingan maka nggak bisa lagi mau tidak mau ketahuan ya apa yang mereka lakukan. Juga yiruna, ay ma yukhfuna wa ma yazharuna min dzalika wa ghairihi fayar'u an dzalik. Artinya apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan, yang demikian itu dan selainnya. Ya, fayar'u an dzalika. Ya, maka mereka akan mempertimbangkan yang demikian itu tadi. Nah ini jadi sampai kita berargumentasi pun diajarkan gitu ya. Ini kalau dalam metode dakwah ini disebut dengan metode mujadalah ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu salah satu metode dakwah. Kalau kita berdebat itu argumentasi kita harus lebih bagus, argumentasi kita harus lebih otentik gitu lah. Nah, jadi orang Islam harus ada yang bisa bahasa Ibrani, Suryani, yang bahasa Inggris, yang bahasa Persia, ya bahasa Rusia, untuk bisa memperbandingkan ya. Termasuk yang bahasa Arab yang di Mesir itu. Wa minhum ail yahudu ummiyuna awamun la ya'lamuna al-kitaba ay Taurata illa elakin amaniyun. Wa minhum ail yahud, ya, di antara mereka orang-orang Yahudi ummiyun, ada orang-orang ummi, awamun, orang awam yang tidak berpendidikan. Layak lamunan kitaba ay Taurata, mereka itu tidak mengetahui, tidak bisa membaca kitab, maksudnya tidak bisa membaca Taurat. Illa, kecuali elakin amaniyun, akan tetapi ya akadzibu, ya mereka itu orang-orang yang menampakkan kebohongan. Talbuha min ru'asaihim, yang diberikan itu semua ya min ru'asaihim, dari pemimpin-pemimpin mereka. Fakta maduha, kemudian berpegang teguh mereka dengan yang diberikan oleh ya para pemimpin mereka itu. Nah ini juga informasinya Quran ini. Jadi nanti kalau mereka itu orang-orang pintarnya itu mengatakan begini dan begitu, maka kita mesti menjelaskan bapaknya bisa membaca tidak, kakeknya bisa membaca tidak. Kalau tidak, ini memang Al-Quran mengatakan dulu penerimaan itu karena mereka itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bagaimana mau ngoreksi yang dirubah. Jadi tidak semua di zaman itu Bani Israel itu bisa membaca. Nah mereka menerima udah seperti itu ya, dengan perubahan-perubahan itu. Kemudian fakta maduha, maka mereka memegang teguh
apa yang ada di dalam Taurat, di dalam Taurat. Wa inhum ay inma hum fi juhdi nubuwatin nabiyyi wa ghairi mimma yakhtalifuna. Ya. Dan apa yang ada pada mereka itu fi juhdi nabi nubuwatin nabi, ya, di dalam kesungguhan menerima kenabian Nabi Muhammad itu, wa ghairihi mimma yahtalifunahu, termasuk yang mereka ikhtilafkan, yang mereka itu berbeda pendapat. Ya, illa yazunnun, kecuali mereka cuma menduga-duga aja. Jadi yang ummi itu, yang tidak berpendidikan itu, yazunnun, mereka beragama itu dengan dugaan. Kenapa? Yang nggak punya pendidikan. Kira-kira itu begini, kalau di Indonesia ini kan kakek buyut kita itu nggak semuanya bisa baca, bisa tulis. Mereka beragama itu datang ke surau, ke masjid, di musola, baca yasin dan lain sebagainya itu dengan bersuara sehingga dia bisa hafal Al-Fatihah, Mu'awizatain, Al-Quran, Yasin, Al-Kahfi, yang Al-Baqarah hafal. Itu kenapa? Karena orang awam. Nah, begitu juga Yahudi, orang-orang awam yang mereka itu menerima Taurat, yang menerima Injil itu begitu posisinya. Mereka nggak membantah karena memang tidak punya pengertian. Illa yazunnun, mereka beragama itu dengan dugaan, ya, bukan dengan keilmuan. Ya. Zannan wala ilma lahum, ya, dugaan yang mereka itu tidak memiliki ilmu. Ya, jadi terjadinya pergeseran itu, perubahan itu terjadi karena mereka tidak bisa mengoreksi, karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tidak semuanya orang bisa baca dan tidak bisa menulis. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Nah, ini nanti baru celaan, ya, siapa